5 panduan untuk menjaga keutuhan iman agar senantiasa selalu kuat. Ya, tidak digoyang oleh musuh-musuh Allah, setan, manusia dan jin itu. Pertama, jaga hubungan dengan Allah dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Ya, connected dengan Allah, selalu terkait sama Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi jangan copot-copot, jangan. Astagfirullah, la ilaha illallah. Sebutlah nama Allah. Ya. Dalam semua keadaan ingatlah kepada Allah. Ya, ada rasa takut kepada Allah. Ketika mau mencuri, mau korupsi, ingat sama Allah. Ketika mau berzina, ingat sama Allah supaya berhenti dari semua perbuatan tercela itu. Ya, makanya semakin orang itu dekat kepada Allah, dia akan semakin terjaga dari penyimpangan, dari pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, selalu terhubung dengan Al-Quran. Jangan lupa nih baca Quran ini. Ya, jangan berhenti untuk membaca Quran. Jangan ada hari tidak baca Quran. Nah, ini akan menjadi bekal buat kita untuk imannya semakin bertambah. Ya, kalau imannya bertambah, ya paling tidak stabil. Itulah disebut istiqomah, itu kan stabil dia. Maka di situ kita bisa merawat keimanan itu. Makanya ibu-ibu semua sekalian, jamaah sekalian, bisa menjadi ukuran. Hari ini kita baca Al-Quran 1 juz. Besok kita ternyata mampu membacakan Al-Quran 2 juz. Besoknya lagi naik 3 juz. Berarti apa ibu? Iman kita bertambah. Ya, iman kita bertambah. Tapi kalau kemudian hari ini 1 juz, besok turun setengah juz, besok lagi turun tinggal 10 umpamanya, 10 lembar umpamanya, berarti iman kita sedang menurun. Ya, jadi Al-Quran ini bisa menjadi ukuran apakah iman kita naik atau turun. Atau yang kata Rasulullah dari Muhammad, idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayiatuk fa anta mu'min. Juga bisa ukuran lain kata Nabi, bila kamu senang ketika berbuat baik dan kamu sedih ketika kamu berbuat dosa, maka itu tandanya iman kamu hidup. Ya, iman kamu hidup. Makanya cara untuk menjaga keutuhan iman yang kedua tadi apa? Banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Ya, dalam urusan hidup ini kan perlu kita tawakal kepada, supaya kita punya gantungan di luar kita, yaitu kepada Allah SWT. Usaha maksimal, pasrah sama Allah, sehingga akan menutup pintu keterputusasaan, pintu stres, depresi, ya, apalagi sampai bunuh diri. Orang yang tawakal tidak mungkin akan mengalami itu. Maka dia akan kuat menghadapi semua keadaan. Kalau senang dia bersyukur, kalau susah dia bersabar. Ya, itulah pola yang benar di dalam menjaga tawakal. Makanya Nabi mengatakan, "Wa may tawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahu kama turzaqu tayr taghdu khimasa wa tarahu bitana." Kalau orang itu betul tawakalnya kepada Allah, maka akan dia diberikan rezeki seperti burung pagi bergerak, dia lapar, pulang dia sudah punya kenyang dia. Ya, kalau kita mengikuti pola burung, itulah arti tawakal kita bisa dapatkan. Padahal burung itu nggak pernah nyimpen dia. Burung itu kalau cari makan, cari kebutuhannya nggak pernah nyimpen, nggak pernah lebih dia. Habis pada waktunya saat dibutuhkan saja. Kalau besok lapar, nanti cari lagi gitu. Makanya orang itu paling enak pas-pasan, pas perlu ada gitu. Ini hebat banget, pas perlu ada. Burung itu begitu tawakalnya kepada Allah, pagi dia sudah jalan, udah berkicau dia kan. Jangan ibu-ibu pagi-pagi udah berkicau, janganlah. Ibu. Makanya tanggung jawab suami mencari nafkah, tanggung jawab istri untuk mengurus rumah tangga. Pagi-pagi tugas, cakep sekali itu. Kemudian berusaha maksimal tawakal kepada Allah. Nah, ini yang harus untuk kita jaga, jangan sampai kita hilang keseimbangan dalam hidup ini. Nah, ini adalah pentingnya keimanan.
yang kita rawat. Yang ketiga dengan apa tadi? Tawakal. Usaha maksimal, pasrah kepada Allah. Itulah arti tawakal. Yang keempat, menjaga sholat. Ya, sholat-sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah, dijaga atau belum dia. Qobliyah, ba'diyah, sholat wajib itu dijaga betul. Yang laki dalam berjamaah. Ya, menjaga sholat itu adalah ukuran dari kestabilan iman. Ya, makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat kecuali ibu-ibu yang sedang mengalami menstruasi atau dalam keadaan nifas. Karena itu hadiah dari Allah untuk meringankan ibu-ibu itu. Jadi kalau laki-laki nggak ada hadiahnya, ya nggak ada dispensasi. Perempuan diberikan oleh Allah itu. Kecuali kalau puasa itu harus membayar. Tapi kalau puasa salat, meninggalkan salat enggak, selama dia punya halangan menstruasi tadi itu. Oke, jadi itu keempat adalah menjaga apa? Salat-salatnya itu. Kemudian yang kelima itu menunaikan zakat hartanya. Menunaikan zakat hartanya, sebagian daripada kekayaan yang dia miliki dikeluarkanlah itu. Bisa bentuknya zakat mal yang 2,5% atau zakat perdagangan atau zakat tambang dan seterusnya, masing-masing dengan ada ketetapannya. Nah, itulah 5 hal yang akan menjaga keutuhan iman seseorang, sehingga untuk itu kita perlu terus mengawalnya. Ya, jangan sampai iman kita itu bopeng-bopeng. Ya, jangan sampai iman kita itu merosot, decline, apalagi sampai runtuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Inilah kewajiban kita untuk mengawal iman kita itu. Kata Nabi, al-imanu fi jawfi ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb fajaddidu imanakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman di dalam dirimu itu dia bisa lusuh seperti pakaian. Ya, maka karena itu perbaikilah apa? Pakaianmu itu. Ya, di sini pentingnya untuk menjaga keutuhan iman kita, jangan sampai dia mengalami kemunduran atau kemerosotan. Makanya kita kawal terus supaya iman itu meningkat dengan 5 hal tadi itu.